Maaf, tadi ada gangguan sinyal, jadi saya ulangi lagi ya. Oke, kita gabungkan dulu kedua rekan kita, yaitu rekan Fikri Nur Hidayat dan juga rekan Rifat. Mana ya? Halo, Kak Silvi. Halo. Halo Mas Fikri. Halo, Rifat. Sinyal aman ya? Oke. Rifat. Suaranya kurang keras, Mas. Kurang keras. Lagi. Cukup. Halo, Fat. Mana ini rekan Rifat? Bisa bergabung? Rifat. Lagi menyambungkan. Oke. Dwi Irawan. Halo, Mas Dwi Irawan. Mas Tidak Yusuf. dapat bergabung. Aduh, bagaimana ini? Kita coba lagi ya. Persiapan Latin dan apel. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Gak pesan lo fix. Apa? Orang Ojas. Wah, lalen. Gendong lah. Aku aneh. Nyaplak dan. Udah dibuka Mbak Selvi? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru mau dibuka. Ya, oke. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya. Gimana kabarnya Mas Fikri? Alhamdulillah baik, Mbak Silvi. Oh ya, jadinya Sehat Fikri ya? toh. Alhamdulillah. Mas Rifat, sehat ya Ya, Mas Rifat ya? alhamdulillah sehat. Saya juga. Mbak Selvi gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bertiga yang merupakan peserta Latin, Latpel atau latihan instruktur dan juga latihan pelatih 2 Ya. yang akan dilaksanakan oleh VW Ibnu IPPNU Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini kami mendapatkan tugas yaitu mereview materi ke-NU-an 3. Nah, di mana materi ini berada dalam jenjang kaderisasi Lakput. Nah, pastinya materi ke-NU-an di Makesta, kemudian di Lakmut dan juga di Lakput pastinya berbeda ya rekannya. Benar sekali. Berbeda. Ya, pastinya sangat sekali berbeda. Namun pada kesempatan kali ini kita khusus akan membahas kaitannya dengan ke-NU-an 3. Mbak Silvi, sebelumnya Mungkin langsung bisa di itu komentar terus disematkan dulu. Itu udah dapat ada Mas Wanto, Mbak Wiswati, Mas Tuha, banyak yang lain. Dikasih komentar Bisa, apa persiapan, komentar terus apa video disematkan. apa dengan judul Tadi tak- videonya. Tadi tak sematkan nggak bisa. Oh ya. Yang buat. Oke. Sematkan komentar. Sudah? Sudah paling atas? Betul. Nah, Oke. Paling bawah. betul. Oke. Aman ya? Nyamplak Ada lagi.
Udah. Nyampe. Cukup itu. Nyampleng, Den. Mohon maaf. Ini. Ketinggalan. Ya. Santai aja lah forum kita ya. Yang penting materinya tersampaikan, intinya kita dapat, dan juga semuanya bisa paham dan bisa membedakan ke-NU1, ke-NU2, dan ke-NU3. Nah, mungkin langsung saja kali ya Mas ya. Siap. Mau siapa dulu ini? Yang menyampaikan saya dulu apa ya? Boleh, Mas Silvi dulu. Ya, buka materi. Ya. Ladies first. Okay. Ya, jadi kita di sini semuanya akan menyampaikan materi. Nanti silakan teman-teman, rekan dan rekan kita yang sedang mengikuti live ini bisa juga berdiskusi, bisa lewat chat, boleh itu pertanyaan ataupun sanggahan ataupun pendapat dari kalian semua. Ya. Nah, sebelum masuki materi, di sini saya akan mengulas kaitannya dengan sejarah berdirinya NU. Nah, jadi NU itu berdiri tidak ujuk-ujuk ya. Pastinya ada sebab dan juga hal-hal yang melatar belakangi adanya berdirinya NU. Nah, di sini yang pertama yaitu adanya kesadaran kebangsaan dan juga keagamaan di Indonesia yang semakin kuat. Ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Syarikat Islam, Budi Utomo, dan juga organisasi Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini bahwa Habibullah yang baru saja menyelesaikan studinya dari Mekah, kemudian kembali ke Nusantara dan membuat organisasi yang diberi nama yaitu Nahdlatul Wathon, di mana yang artinya adalah kebangkitan tanah air. Nah, organisasi ini bertujuan untuk menghimpun para pelajar dan juga santri, di mana di situ mereka sharing-sharing, kemudian berbagi ilmu, berbagi pikiran tentang bagaimana sih memajukan negara Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Pastinya negara yang sedang dijajah mempunyai cita-cita ingin merdeka ya Mas. Iya enggak? Benar sekali. Itu masih Pastinya ya. belum pendidikan. Nah, dari situ organisasi Nahdlatul Wathon bercita-cita bagaimana sih caranya kita keluar dari penjajahan Belanda. Nah, selain latar belakang itu, ada juga latar belakang yang kedua, semangat membangkitkan perekonomian umat, di mana ditandai dengan berdirinya Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu organisasi yang menghimpun para pedagang, baik itu yang ada di pedesaan maupun yang ada di pesisir. Di situ mereka berkumpul, berhimpun, kemudian memikirkan bagaimana sih cara menumbuhkan perekonomian para pedagang, baik itu yang ada di desa ataupun di pesisir. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya tren purifikasi. Nah, kalau tren purifikasi ini tidak hanya zaman dahulu, namun sampai saat ini juga masih ada. Yaitu gerakan purifikasi yang dimotori oleh pemikiran-pemikiran Wahabi, di mana gerakan ini ingin mengembalikan ajaran Islam yang murni, yang asli, yang belum bercampur dengan kebudayaan lokal. Nah, sedangkan di Indonesia itu sendiri, Islam yang dibawakan oleh Wali Songo itu kan berdakwah dengan berbaur dengan budaya lokal. Ya enggak sih? Iya, benar. Ya. Maka dari itu, para ulama khawatir akan adanya purifikasi ini yang berdampak dengan Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan Islam yang dibawakan oleh Wali Songo itu dirasa paling moderat, mana tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Nah, kemudian latar belakang yang keempat yaitu runtuhnya khilafah Islam dan penguasa kota Mekah, yaitu yang pada saat itu dipegang oleh Raja Ibnu Saud.
Nah, kemudian pada tahun 1924 yaitu dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Suaranya masuk nggak, Mas? Masuk. Masuk, Mbak. Masuk. Sinyal aman. Lanjut. Halo, suaranya malam nggak masuk, Mbak Silvi. Halo Mbak Selvi. Siap, Mas Duha. Saya lanjutkan sama teman-teman ini. Oke. Wah. Tak aku dulu Mas Rifat. Suaranya sampai nggak masuk, Mbak Silvi. Kayak ngadet ya. Oh, Nah, ini baru masuk. cuman ada det-det-detnya. Kok kayak ada suara det. Iya, det. Itu punya siapa? Nggak ada kan? Di aku? Aku det deh. Oh, Fra. Hah? Enggak. Puji? Punya aku enggak? Punya aku det. Tuh. Tak lanjut. Mas Fikri juga det. Mungkin Rifat muter-muter. Udah. Oh ya. Udah hilang. Oke, lanjut ya. Yaitu yang latar belakang yang keempat yaitu runtuhnya khilafah Islam dan penguasa kota Mekah yang pada saat itu sedang dipegang oleh Raja Ibnu Saud. Nah, kemudian pada tahun 1924 itu jatuh kepada Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian Mustafa Kemal Atatürk ini membuat kebijakan yaitu menghapuskan sistem khilafah. Nah, dalam hal ini menjadi kontroversi nih bagi warga Islam di seluruh Indonesia karena pada zaman dahulu itu kan kalau khilafah emang khasnya milik orang-orang Islam karena kiblatnya kita kan di Mekah ya. Karena pada saat itu ya emang dari dulu emang sistemnya khilafah. Nah, kemudian hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi para ulama sedunia, yang mana pada waktu itu yang dipelopori oleh Syekh Al-Azhar dan juga Syekh Husain dengan mengadakan sebuah pertemuan para ulama sedunia untuk membahas kebijakan yang dikeluarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini. Namun sebelum itu berlangsung, itu terjadilah sebuah peperangan yang dilakukan oleh Ibnu Saud dan juga Syekh Husain, yang mana peperangan ini dimenangkan oleh Ibnu Saud. Nah, dalam hal ini menjadi secara otomatis pertemuan para ulama seluruh dunia itu jatuh kepada Ibnu Saud. Puji lagi ya, Mas. Oke, lanjutkan saya. Nah, itu satu kepada Ibnu Saud dengan semua fasilitas dan juga semua fasilitas, pokoknya fasilitasnya itu dari Ibnu Saud yang dilaksanakan di Hijaz. Nah, selain itu, di Nusantara itu sendiri, para ulama sudah berkumpul, berkonsolidasi, kemudian bermusyawarah, siapa sih ulama-ulama yang akan mewakili untuk ikut ke dalam permusyawaratan di Hijaz. Nah, salah satunya yaitu Mbah Wahab Hasbullah yang mewakili dari organisasi Nahdlatul Wathon dengan membawa beberapa gagasan. Di antaranya yaitu kelestarian tradisi aswaja, perbaikan tata laksana haji, tradisi tarekat sufi dan wirid, kemudian pembacaan sholawat Nabi, dan pengajaran kitab-kitab madhab. Namun dalam hal ini ditolak oleh para ulama dari non-pesantren, yang mana karena mereka bukan dari bagian pesantren, makanya mereka tidak mau atau tidak menerima gagasan dari Mbah Wahab Hasbullah. Nah, dalam hal ini Mbah Wahab Hasbullah kemudian membuat sebuah perkumpulan di mana di situ isinya adalah para ulama pesantren. Bagaimanapun caranya ulama dari pesantren harus ada yang ikut di perkumpulan Hijaz. Nah, kemudian
dalam hal ini yang menjadi perubahan nama menjadi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Nah, jadi sejarah singkatnya seperti itu. Baik, Mbak Selvi langsung. Nah, ada tambahan lagi, Mas? Cukup, mungkin langsung saya sambung dulu mungkin. Ya. Gimana? Langsung sambung? Nggak apa kan? Apa, Iya, Mas ya. Fikri, santuy. Apa Oke. masuk Baik, terima tambahan kasih. untuk siarannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah mabata. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Ibnu IPNU Jawa Tengah dan tak lupa kepada seluruh rekan-rekan kita Ibnu IPNU Jawa Tengah wabil khusus Sekabupaten Wonosobo. Di sini saya akan melanjutkan tadi yang disampaikan oleh rekan kita Silvi ya, tentang ke-NU-an. Itu yang kedua itu ada silabus yang namanya NU menjadi perhatian banyak orang dengan berbagai kepentingan diantaranya yang pertama itu pemerintah berkepentingan terhadap keberadaan pimpinan NU ke depan. Jangan sampai pemimpin NU ke depan adalah pemimpin yang kontra terhadap pemerintah. Karena notabene-nya adalah Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, bahkan bisa dikatakan di dunia. Terbukti dengan adanya organisasi-organisasi Nahdlatul Ulama dengan nama di luar wilayah Indonesia itu ada namanya PCINU. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama tersebut bisa dikatakan besar itu karena tidak hanya ada di Indonesia, bahkan ada PCINU Korea, ada PCINU India, ada PCINU Jepang dan lain sebagainya. Nah, pada itu NU menjadi salah satu menjadi perhatian dari pemerintah. Jangan sampai NU itu kontra dengan pemerintah karena dampaknya pasti akan buruk. Bahkan di bidang politik itu NU sangat diperhatikan. Jadi untuk menjadi entah itu menjadi menteri, wakil presiden itu tujuannya untuk mendulang suara untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Yang itu kan untuk yang kedua sebagai partai politik, sebagai organisasi kemasyarakatan gitu, dengan jumlah anggota yang masif, tentu NU itu sangat menggiurkan bagi partai politik untuk mendulang suara yang tadi disampaikan. Tapi dalam iklim demokrasi itu langsung gimana ya? Langsung seperti sekarang ini, meskipun NU secara politik itu memiliki partai politik. Mas Fikri, suaranya kurang keras, Mas. Suaranya. Oke. Kurang dekat ya mic-nya. Ya, benar. Oke. Bentar, posisinya enak. Ya, tenang. Udah jelas? Mas Ibat, udah jelas? Nah, deketan Mas, benar. Ya, agak Oke. deketan. Siap, lanjut. Yang selanjutnya, NU secara politik itu memiliki partai yang dikenal sebagai partai yang dilahirkan secara resmi oleh NU. Itu namanya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Namun pasca hitoh NU itu telah memberikan blessing in disguise ya, atau biasa kita namakan banyak kader yang menyebar menjadi kader di berbagai partai politik, tidak hanya ada di NU, yang ada di Indonesia. Nah, partai-partai politik tersebut tentu akan berusaha untuk memasukkan orang-orang ke lingkar pengambil keputusan atau setidaknya dekat dengan tokoh-tokoh sentral NU yang nantinya diharapkan bisa dijadikan pendulang suara dalam pemilu tadi yang saya sampaikan. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu kelompok radikal Islam ya, sebagai organisasi masyarakat dengan jargon perjuangan untuk menyebarkan Islam moderat ini atau yang biasa kita sebut Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu kan sebagai pembela NKRI sebagai bentuk negara yang
sudah final ya. Tentu kelompok itu di luar itu akan mencermati Muktamar NU dengan seksama. Bisa jadi mereka berharap terjadi perpecahan krusial di tubuh NU, di dalam NU itu. Sehingga soliditas NU menjadi berkurang. Hal semacam inilah yang menurut kita itu yang harus diwaspadai. Dari NU itu harus diwaspadai. Berbagai kelompok dengan kepentingan yang beragam bisa bermain dalam kontestasi di event Muktamar ini. Kemarin yang dilaksanakan di Lampung itu sangat berpengaruh, terlebih pada saat ini perseteruan dengan kelompok radikalis Islam sedemikian terbuka, seperti ancaman-ancaman yang ditujukan kepada tokoh NU yang muncul di media sosial seperti itu. Lalu selanjutnya kelompok bisnis. Di NU itu juga ada yang namanya bisnis. Nah, siapa yang tidak tertarik dengan potensi bisnis di tengah kalangan warga NU? Warga NU berjumlah kurang lebih itu sudah mencapai 100 juta jiwa kalau di Indonesia ini, Mas Rifat. Di Indonesia. Ini adalah salah satu pasar market yang sangat menggiurkan tentunya. 100 juta itu hampir separuh warga Indonesia loh. Pasar yang menggiurkan. Kalangan bisnis baik itu berasal dari NU maupun non-NU tentu juga tertarik lah. Masa nggak tertarik dengan warga NU yang sedemikian banyak gitu kan? Tidak hanya itu, karena profil dan berkembang besar NU dalam bidang ekonomi tentu menjadi hal yang sangat penting dicermati. Terlebih pada saat ini gerakan ekonomi dan kewirausahaan di kalangan NU semakin tumbuh dengan baik, menjadi program penting. Tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, akan tetapi juga sangat care dengan isu stabilitas. Lanjut yang terakhir, itu yang kelima, kelompok internal interest. Nah, itu kelompok internal interest juga akan mencermati dan seksama perhelatan Muktamar NU. Mereka berkepentingan untuk tetap bisa mengamankan kepentingannya di bumi Indonesia, di negara Indonesia. Oleh karena itu, kelompok-kelompok semacam ini itu lebih bersifat itu dapat dipastikan menurut saya akan memantau dengan seksama jalannya perhelatan besar bagi warga NU yang kemarin karena di Lampung itu. Ini juga terkait dengan persoalan geopolitik, geostrategik itu di Indonesia. Jangan sampai perhelatan kemarin itu akan membawa dampak negatif yang kompleks. Tapi alhamdulillah kemarin saat Muktamar NU di Lampung itu sudah berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketua NU baru, yaitu Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf. Seperti alhamdulillah bisa berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khusus di kalangan warga Nahdien seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan selanjutnya ke Mas Rifat. Udah sampai saya aja ini. Oke, silakan Mas Rifat. Oh iya. Jadi ketika wakilnya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika saya melanjutkan penjelasan dari Mas Fikri, kemudian juga sebelumnya juga ada Mbak Silvi, itu sudah menjelaskan secara rinci, detail ataupun banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di balik dari pendirian dari organisasi Nahdlatul Ulama ini. Tapi dari penjelasan tersebut saya menemukan beberapa yang ternyata masih belum tersampaikan. Nah, dari Mbak Silvi pun ataupun Mas Fikri belum bisa menyampaikan. Ini juga saya akan mencoba menjelaskan ternyata NU ketika berdiri ataupun pada sejak tahun 1950-an, lagam NU nyaris tidak bisa dipisahkan dari situasi politik internasional ataupun politik nasional. Politik internasional contohnya ketika dulu NU mau berdiri, kita harus ke luar negeri, itu kan maksudnya ke Saudi Arabia, bertemu dengan tokoh-tokoh sana. Hanya ketika pulang kita ke Haji Wahab Saifullahh mendirikan Nahdlatul Wathon. Nah, ini ternyata di politik Indonesia pun kita selain bersinggungan dengan orang-orang kanan, yang artinya pada saat itu juga terjadi pada masa era Soekarno, NU memposisikan diri sebagai salah satu kekuatan politik yang mewakili kepentingan Islam tradisional. Kalau panjenengan cuma keduanya ingat, ternyata NU dulu pernah menjadi partai politik. Pernah kan dengar? Nah,
di masa kepemimpinan Presiden Soeharto pun kita didominasi oleh isu-isu sentralisasi ataupun otoritarian. NU diposisikan sebagai organisasi keagamaan yang wajib dikontrol di bawah hegemoni dari pemerintahan Soeharto. Nah, pada saat pemerintahan Soeharto inilah ketika Ibnu itu merubah dirinya menjadi dari ikatan pelajar menjadi ikatan putra. Nah, di situ salah satu peran ataupun cara yang perlu kita ingat kembali ya, ternyata selain berkecimpung di dunia politik yang ada di luar negeri sebelum NU berdiri, ternyata setelah NU berdiri pun kita hidup dengan media politik yang ada di Nusantara. Nah, karena adanya hal tersebut, akhirnya lahir yang namanya ITO NU yang sudah disebutkan oleh Mbak Silvi di awal video tadi. Nah, disinilah ITO NU itu apa sih? Nah, mungkin saya bisa menjelaskan di sini sedikit melengkapi bahwasannya ITO NU itu lebih hampir sama seperti fikroh Nadliyin, di mana itu ataupun bisa dibahasakan sebagai bahasa-bahasa kayak orang pintar itu sebagai mahajul fikir ataupun landasan berpikir, landasan bergerak ataupun landasan dalam kita berorganisasi. Itu ada tawasud, ya kan Mas Fikri, Mbak Silvi? Tawasud, ada tawazun, ta'adul, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ya itulah. Belajar udah tahu. Nah, di sinilah ketika landasan-landasan tersebut diambil dari Al-Qur'an, hadis, qiyas ijma sebagai sumber dasar hukum yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama ataupun Aswaja itu sendiri sebagai apa namanya manhaj ataupun apa itu namanya, ya Allah, teman sebagai landasan berpikir kita. Ya, kalau sumber hukum kan tadi ada Al-Quran, qiyas dan sebagainya. Nah, inilah kita juga menggunakan yang namanya sistem manhaj dalam bergerak dalam Ibnu maupun dari NU itu sendiri. Kita juga mengikut dalam sumber hukum, kita menafsirkannya juga tidak asal-asalan, yang artinya ketika kita mau menghasilkan NU sendiri itu sudah menggunakan manhaj, entah itu dari secara fikih kita menggunakan 4 manhaj itu ada siapa aja, ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Nah, di bidang yang lain pun kita masih menggunakan manhaj agar tidak keliru ataupun tidak salah tafsir. Dalam bidang akidah kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang akidah kita mengikuti Imam Al-Ghazali dan juga Imam siapa satunya? Junaid Al-Baghdadi. Nah, disinilah ternyata NU dari awal berdirinya pun tidak asal-asalan dalam mengambil sumber hukum ataupun beristimbat itu istilahnya seperti itulah. Mungkin begitu yang tadi mungkin saya mau lengkapi. Ada yang belum mungkin dari silabus yang belum disampaikan? Ini yang belum disampaikan itu ada strategi atau langkah apa sih yang bisa diambil oleh NU untuk menghadapi tantangan global. Nah, ini pasti menarik sekali ya rekannya. Para pemuda NU harus memiliki roadmap, yaitu langkah ke depan. Mau seperti apa sih NU dalam menghadapi globalisasi, di mana globalisasi ini sangat cepat sekali berkembang. Lalu langkah apa? Langkah yang tepat untuk dilakukan Nahdlatul Ulama itu bagaimana untuk menghadapi globalisasi? Nah, mungkin dari Mas Fikri. Mas Fikri lagi aja, jadi sekalian. Dari Mas Sifat. Kalau saya sendiri ketika seperti itu apa ya? Kita kembali lagi apa sih yang pas gitu? Pas apanya? Yang langkah yang pas untuk dilakukan NU dalam menghadapi tantangan global. Mas Fikri nggak mau jawab duluan ini. Sampean dulu Mas Rifat, sampean. Oh ya, oke.
Ya, itu yang tadi saya sampaikan ya. Kita tidak asal-asalan dalam bertindak, berpikir. Artinya kita memiliki fikroh nadrian, juga kita aswaja sebagai manhajul fikr. Nah, ini artinya ketika kita bergerak ataupun berorganisasi, kita memiliki yang namanya fikroh tawasutiyah, kemudian ada fikroh tasamuniyah, kemudian ada fikroh islahiyah, dan juga tata wuriyah, dan juga ada yang terakhir adalah fikroh manhajiyah. Manhajiyah ini adalah fikroh yang dimana kita eh, bermanhaj. Manhaj tadi yang sudah kita sebutkan itu adalah masuk kepada fikroh ini. Fikroh tasamuniyah juga kita adalah sebagai organisasi yang toleran dalam pergerakan, yang artinya ketika kita misal kita dalam berpolitik ataupun bernegara di dalam, meskipun di dalam pemerintahan, ketika terlepas dari cara berdirinya negara ya, terlepas dari itu, ketika sebuah negara itu hadir, muncul, dan membawa sebuah kebaikan, kemudian ada orang-orang yang ekstremis, gerakan ekstremis yang merongrong dalam merongrong keutuhan dari negara ini, pastinya kita sebagai aswaja menolak adanya gerakan tersebut, yang tapi juga tidak mendukung ketika kegiatan sebuah negara itu hadir, dan juga apa namanya eh, membawa kedamaian, terus membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Itu artinya juga kita mendukung. Artinya ketika kita bernegara pun kita masih menggunakan toleransi, tawazun itu masih dipakai dalam kita berkegiatan di sehari-hari. Nah, ini yang perlu dipergunakan kita, berpegang teguh pada fikroh dalam berpikir ataupun dalam berorganisasi. Mungkin itu yang bisa saya menjawab. Yang tentunya ketika tadi fikroh islahiyah itu fikroh yang reformatif. Ketika ada pergerakan baru ataupun bukan pergerakan ya, ada perkembangan baru dalam sebuah perkembangan zaman, itu warga NU, khususnya kita juga Ibnu PPNU, diminta untuk selalu berbenah diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kita menghadapi perkembangan zaman tidak tertelan. Mungkin kita saat ini teknologi yang kita pakai mungkin Instagram kali ini, mungkin kedepannya ada metaverse, mungkin kita bisa menggunakan hal tersebut untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu dari saya. Tepuk tangan buat Mas Rifat. Ya, kalau dari saya ya, kalau untuk strategi dan kebijakan mungkin saya mengambil dari salah satu buku yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Malik Ibrahim. Saya bacakan ya. Di sini strategi yang pas atau strategi yang bisa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam menghadapi globalisasi, yaitu kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus masuk ke dalam ruang publik. Nah, ruang publik ini digunakan sebagai ranah perjuangan, di mana ruang publik dalam konteks ini dipahami sebagai jembatan yang memungkinkan terjadinya relasi-relasi antara kepentingan pribadi dan juga individu. Nah, dalam kehidupan berkeluarga dengan kepentingan kehidupan sosial yang muncul dalam kekuasaan negara. Nah, ruang publik dengan demikian merupakan hal yang menjembatani pertemuan antara kepentingan rakyat dan juga dengan negaranya. Ruang publik adalah ruang diskursif bagi semua individu menyalurkan dan memperjuangkan aspirasinya di hadapan negara. Dengan demikian, melalui ruang publik juga didialogkan, dikomunikasikan, dan didiskusikan kepentingan negara kepada publik. Ruang publik adalah ruang partisipatif, diskursif masyarakat. Berdasarkan uraian singkat yang tadi sudah dijelaskan, dapat dipahami bahwa ruang publik merupakan medan diskursif, partisipatif, masyarakat dan negaranya untuk memperjuangkan kepentingan dan kehidupan sosial. Nah, dari kedua poin tersebut, yang pertama yaitu ruang publik dan juga ranah perjuangan,
yaitu ada konsep tentang yang tadi itu, maka setidaknya dapatlah kita pahami bahwa dalam ruang publik kita tidak sepi dari berbagai macam bentuk perjuangan. Nah, ruang publik bukanlah ruang hampa yang tanpa makna dan statis. Ruang publik adalah ruang di mana di situ diperjuangkan berbagai kepentingan politik. Upaya untuk memperjuangkan kepentingan publik merupakan sebuah upaya strategis yang harus dilakukan dalam rangka memenangkan pertarungan kepentingan dan kekuasaan. Nah, ruang publik ini pada hakikatnya adalah ruang kontestansi kepentingan publik. Nah, dari pendapat yang tadi, itu mungkin bisa kita simpulkan bahwa NU itu ya, walaupun NU bukan organisasi politik, namun kita juga harus berkecimpung atau kita juga harus ikut berpolitik untuk memenangkan sebuah kontestansi di mana karena di Indonesia yaitu negara demokrasi ya, di mana di situ yang mempunyai hak paling banyak ya yang akan berkuasa, maka dari itu kita sebagai warga Nahdliyin juga harus ikut berkecimpung dalam politik untuk ya yang pertama untuk mengamankan organisasi kita, kemudian yang kedua untuk melangsungkan dan menjadi kemaslahatan bagi umat Islam ataupun warga Nahdliyin itu sendiri. Mungkin dari saya ditambah Mas Fikri. Oh ya, siap. Bagus sekali yang disampaikan Pak Selvi sama Mas Rifat. Mungkin dari saya untuk menghadapi globalisasi dari NU itu paling kita dari warga Nahdliyin lebih khusus ya, kita kaum muda dari warga dari rekan-rekan kita, anak-anak dari IPN itu harus mempunyai keinginan dalam giat kita di sosial media. Jangan sampai kita kalah dengan organisasi-organisasi yang lain gitu. Jadi kita harus ada yang mengaktifkan sosial media supaya apa siar kita itu tidak hanya di dunia nyata saja, tapi ada siar kita di dunia maya supaya kita tidak kalah dengan organisasi-organisasi. Bahkan survei membuktikan organisasi-organisasi lain yang warganya itu sedikit, satu orang bisa memegang sampai 50 akun. Nah, makanya mereka seakan-akan besar, akan tetapi sebenarnya kecil. Nah, maka dari itu kita sebagai warga Nahdliyin paling tidak satu orang ya minimal satu lah. Misalkan satu orang bisa 10 itu, kalau katakanlah kita warganya 100 juta, Ibnunya katakanlah 20 juta, kalau kita pakai 10 akun, jadi kan udah 200 juta akun. Nah, itu bisa menghalau semua yang ada di Indonesia, organisasi-organisasi yang kurang rahmatan lil alamin lah bahasanya seperti itu. Ini saja Mbak Selvi dan Benar. Iya. Benar ya. Nah, kita sebagai kaum muda, apa yang disampaikan oleh Mas Fikri. Muter-muter. Ya tadi muter-muter soalnya tadi ya. ngatet lagi. Nah ini yang saya setujui dengan Mas Fikri ketika itu adalah hal pendidikan ya Mas Fikri juga ya termasuknya. Jadi ketika dalam pendidikan ini juga selain bergerak dalam pendidikan formal, kita yang diwakili oleh Habib Ma'arif, dalam pendidikan formal juga diwakili oleh pondok pesantren, juga kita juga harus hadir di dalam pendidikan moral, yang artinya ketika berkegiatan yang mengundang ulama-ulama Nahdliyin, entah itu yang masih viral sekarang ada Gus Baha ataupun yang lain ulama-ulama muda kita, itu harus tetap dijalankan, entah itu dalam media online ataupun secara fisik berkegiatan, entah itu dalam pengajian ataupun selapanan, itu harus ada. Bahkan dalam kegiatan di online pun kita masih kalah jauh lebih tenar mereka yang orang-orang yang kita kira sebagai orang-orang yang lebih ke dalam organisasi yang lain ataupun justru menjorok kepada terorisme. Kan kita bisa melihat itu pada dunia saat ini. Yang artinya kita juga harus membuat kontennya seperti ini loh, seperti ini kita sebarkan lagi, ataupun kita ada ceramah-ceramah itu kita bikin recontent dan kita upload. Nah ini untuk sebagai bentuk dari partisipasi kita dalam pendidikan moral bangsa, karena kita pasti tahu banget mentalitas dari
warga Indonesia ini, yang majemuk ini sudah mulai melemah, yang artinya sudah banyak tercemar oleh budaya-budaya dari luar. Entah itu dari Korea yang banyak sekali virus-virus drakornya ya. Saya kira Mbak Sylvia atau Mas Fikri juga tahu. Nah inilah Salah satu yang korban drakor. perlu. Nah itu yang perlu Iya, kita Betul. kita upayakan lagi dalam pendidikan moral. Mungkin tambahan aja sih gitu. bener banget. Nah, berarti kita perlu mengadakan yang namanya dakwah-dakwah gitu ya. Dakwah-dakwah karena kita termasuk ke dalam generasi milenial yang mana kita penggunaan medianya juga harus sesuai dengan generasi kita, di mana di situ agar para generasi milenial itu bisa menggunakan medianya dengan baik, kemudian juga tidak hanya dengan dunia-dunia yang sekarang, tapi juga ada dunia yang positifnya, kemudian ada ngajinya ya, walaupun dalam digital, namun dalam hal itu ketika para ulama kita itu sudah melek dengan astagfirullah, sudah menggunakan media, itu para generasi milenial pastinya tidak salah dalam memilih ulama atau penceramah yang bisa didengarkan di YouTube ataupun di Instagram ataupun di media-media yang lainnya. Karena kita juga harus bersaing di media, yang mana kita ya harus menyesuaikan zaman. Seperti itu ya rekannya. Iya benar. Itu ada yang mau tanya Mbak Fazri katanya, sama Mbak Sylvia mau tanya itu. Mana-mana? Mbak Fazri katanya mau tanya ke Mbak Sylvia, monggo. Utarakan Boleh saja. nanya nggak? Oh ya, silahkan. Utarakan rekan saja, Fazri. kita diskusi. Utarakan saja. Monggo. Diketik. Batas ya, pertanyaannya paling maksimal 2. Ini kita udah Oke. berapa menit ini? Udah lumayan lama ya. Udah ini. Nggak apa-apa, kan semakin lama semakin banyak ilmu Mas Rifat. Ya. Watanya aneh uang tenan kok. Ora umum. Ini pertanyaan dari rekan Nita Fajri, yaitu alasan kenapa sih Aswaja An-Nahdiyah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus mana? Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi pada bidang akidah. Monggo Mas Rifat. Ya, Amin aswaja. ke semua. Sudah saja kelakuan. Not only content privat but the role of organizer to public. Apa ya tol? Oke, monggo siapa dulu? Bahasa Indonesia wae to. Engel orang mudeng. Oh, ini tidak tidak hanya sebuah konten, tapi aturan dalam organisasi. Role of organisasi itu publik. Wah, mantap. Oke, Mas Wanto. Mas Wanto sastra Inggris. Ya, mungkin saya jawab dulu ya. Ya. Oke, Mas. Monggo. Ya, jadi rekan Nita Fajri izin menjawab. Di sini kan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja itu seperti apa sih? Nah, aswaja adalah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana di situ di situ ada 2 sumber hukum yang dipegang, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, dari segala permasalahan yang ada di dunia ini, ketika Nabi Muhammad SAW masih ada, semuanya pasti akan diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad itu wafat, kemudian para sahabat itu bingung. Kalau ada sebuah masalah, siapa lagi yang akan memutuskan masalahnya? Nah, dari sini Islam itu diikat, di mana yang murni yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian karena setelah Nabi Muhammad itu kan wafat, pasti kan ada pemikiran-pemikiran yang lainnya. Contohnya seperti adanya Murji'ah, kemudian Syiah, adanya Khawarij, kemudian Jabariyah, Qadariyah, dan aliran-aliran aswaja yang lainnya. Nah,
dari semua sekte-sekte Aswaja atau aliran-aliran Aswaja pasti mereka mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri. Nah, dari situ banyak sekali perbedaan dari yang diketuai oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, kenapa Aswaja itu menganutnya kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi? Karena dirasa kedua imam ini pemikirannya itu yang paling original atau yang paling moderat, yaitu yang tidak terlalu ekstrim dengan Islam-Islam yang kiri ataupun Islam-Islam yang kanan. Nah, dari pemikiran-pemikiran beliau, ya walaupun ada perselisihan lah antara dari Abu Mansur al-Maturidi dan juga Abu Hasan al-Asy'ari, pasti semua orang kan tidak memiliki pemikiran yang sama. Mereka pasti ada sedikit yang berbeda lah. Nah, dari keduanya ini mereka saling melengkapi, walaupun berbeda, tapi tidak terlalu jauh dari ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Terus juga aswaja yang dipakai oleh NU dan juga aswaja yang dipakai oleh kelompok-kelompok lain, karena semua kelompok juga mengaku aswaja ya. Nah, dari sini aswaja yang dipakai, nah maka dari itu aswaja yang dipakai oleh NU itu ya aswaja an-nahdiyah, ada an-nahdiyahnya, yaitu aswaja yang menciri khaskan Islam-Islam yang tumbuh atau yang berdiri di Indonesia itu sendiri. Karena Islam yang ada di Indonesia itu sangat unik sekali. Di sini tidak ada yang sama. Maksudnya di negara lain itu tidak sama dengan Islam yang ada di Indonesia. Karena itu banyak sekali negara-negara yang ingin atau menginginkan Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai orang Nahdiyin, kemudian orang Islam yang hidup di Indonesia, bersyukur alhamdulillah karena kita bisa memeluk agama Islam yang moderat, agama Islam yang santun, agama Islam yang sopan, dan tentunya inilah yang menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Setuju. seperti itu. Setuju. Ayo ditambahkan Mas Fikri. Cukup, setuju. Nah, jadi kalau membahas tentang aswaja itu sangat panjang sekali karena aswaja itu terbelah menjadi dua masa, di mana ya memang perpecahan Islam itu sendiri ya karena sebuah politik atau keinginan untuk menguasai, ya itulah bodohnya manusia ya. Padahal kekuasaan itu apa sih yang perlu direbutkan? Nah, dari kekuasaan itu perebutan kekuasaan yang mana menjadikan perpecahan dari umat Islam itu sendiri. Nah, padahal kalau misalkan dulu ya, waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah itu dulu tidak berperang, tidak menginginkan sebuah kekuasaan, pastinya Islam itu masih menjadi satu. Namun itulah takdirullah di mana Allah itu menggiring umat Islam sampai dengan di Indonesia dan menciptakan Islam yang damai seperti ini. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Ya, ini yang dikatakan oleh Ahmad Munasir. Oh, Mas Nasir ini ya. Apa katanya? Ya, Mas Nasir, aswaja itu emang sangat luas sekali. Nah, saya mendapatkan materi aswaja yang benar-benar dikupas dari akar sampai dengan kerajaan-kerajaan seperti kerajaan di India, kemudian yang lainnya itu pada saat Diman, Mas Fikri dan Mas Rifat. Jadi kalau teman-teman, rekan-rekan kita yang sekolahnya Diman, dan kemudian di situ mendapatkan materi ilmu kalam, walaupun itu sangat jelimet, sangat memumetkan, dan juga mungkin hampir kita itu sangat mumet sekali soalnya Mas Fikri. Mas Rifat. Betul. Sangat mumet sekali. Tapi saya sekolahnya. Nah, di situ kita. Saya pun enggak, saya di negeri. Saya di negeri. Karena itu kita gunanya sharing itu kan yaitu yang pertama yaitu memahamkan, kemudian mentransfer ilmu yang
saya dapatkan di MAN, kemudian ilmu yang didapatkan oleh Mas Fikri, pasti semua sekolahan mengajarkan ilmu-ilmu yang berguna bagi kehidupan kita. Nah, makanya kita banyak-banyak sharing, banyak-banyak mengadakan kegiatan yang seperti ini biar para rekan-rekan kita yang belum mengetahui atau belum berkesempatan untuk mendapatkan sebuah materi dari ini itu bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrohnya. Seperti itu. Ya kalau masih kurang puas ya rekan Nita Fajri, nanti kita adakan sendiri deh untuk pemahaman aswaja dari bawah sampai dengan aswaja yang sekarang ini. Karena tidak cukup waktu 1 jam, 2 jam, 1 hari untuk membahas aswaja, karena memang materi aswaja itu sangat luas sekali. Satu sekte atau satu aliran itu juga banyak sekali hal-hal yang perlu dipelajari. Ya, maka dari itu kalau di Makesta, kemudian di Lakmut itu kita cuman mengambil bagian-bagian yang perlu untuk diketahui dari rekan dan rekan kita untuk kapasitas dari kader Makesta ataupun dari kader Lakmut. Karena ketika kita memberikan materi seutuhnya, itu pasti mereka akan sangat bingung sekali ya. Sangat bingung sekali karena belum tahu apa itu IPNU, belum tahu apa itu NU, tapi diberikan materi aswaja yang sangat berat, materi aswaja yang sangat luas, itu ya mereka pasti akan bingung loh, apa hubungannya karo IPNU loh, apa hubungannya karo NU. Nah, pasti mereka itu akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Tapi ketika kita sudah berada di jenjang Lakut, kemudian kita sudah mengikuti Latin 1 ataupun Latin 2, ya ilmu kita harus ditambahkan, kemudian diperluas karena memang ilmu itu sangat luas sekali. Kalau kita cuma mempelajari yang singkat-singkat saja ya, nanti kita tidak bisa mengembangkan dan tidak terlalu stuck atau terlalu jumut lah bahasanya. Kalau jumut di materi itu, sehingga ketika kita dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan yang besar atau permasalahan yang berbeda atau bersinggungan sedikit, itu pasti akan marah-marah atau apa ya bahasanya ya, tidak menerima gitulah. Padahal semua pemikiran itu benar, kemudian pemikiran yang dari orang 1 dan orang 2 itu pasti berbeda. Nah, dari kita semakin banyak ilmu, semakin banyak paham, kita menjadi orang yang memiliki jiwa toleransi. Ya nggak sih, Mas? Betul. Ya, benar sekali. Sesuai sikap. Itu Mas Terus ada tambahan lagi nggak ini, Mas Rifat? Siap. Fikri aja loh, dari tadi Fikri belum kok kayaknya nambah. Bagaimana Mas Fikri? Udah cukup. Oh, cukup. Ya, setuju. Ini Mbak Fajri udah? Udah. Mbak Fajri udah bentar, katanya. saya bacakan. Tadi ada satu itu loh, kayaknya. Mana sih ya? Mohon komennya. Ini. Rekan Maruleng. Ini ada pertanyaan lagi satu nih. Apa itu? Dari Ulfah Damai Selalu ya. Ulfah Damai Selalu. Dari 73 golongan ada 1 golongan yang masuk neraka. Loh, satu golongan masuk surga kali maksudnya, Mas. Ya itu maksudnya itu. Benar. Masuk neraka 72 golongan. Dan 1 masuk surga. Apakah aswaja 72 masuk ke neraka? Nah, apakah aswaja bentar. Mana sih ya? Hilang lagi nih. Astagfirullahaladzim, pertanyaannya nambah terus ya. Coba, Mas. Dibatasi ini udah 2. Mas Wanto nanti jawab Mas Wanto. Benar. Nahdiyin, apakah aswaja Nahdiyah akan selamat di antara mereka yang masuk surga atau neraka? Apakah tergantung dari seberapa besar iman mungkinnya? Ya kan dalam hal seperti itu nggak ada yang tahu Mbak Silvi.
Iya, benar dosa benar benar. dosa pahala itu kan manusia nggak tahu kan, maksudnya ketika kita sholat pun apakah kan rukun sholat kan tidak ada yang menganjurkan kita untuk khusyuk ya, maksudnya itu kan sudah dari kita sendiri. Nah, itu artinya kan apa ya, hal seperti itu kita tidak tahu mau kita mendapatkan surga mendapatkan neraka, yang penting dalam berbuat kita tidak melakukan dosa ya, amar ma'ruf nahi munkar itu lagi kan yang kembali. Kemudian Mas Wanto ini ngapain Mas Wanto? Apa sih tujuan dari NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham aswaja dan terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan umat. Dalam mewujudkan tersebut, ikhtiar apa saja yang harus dilakukan NU. Nah, Mas Wanto ini saya kira belum menyimak dari awal ya. Sejatinya itu sudah dibahas dulu Mas Aduh. Wanto. Ketinggalan Mas Wanto ya. Jadi besok kita Diskusi lagi. ke Tadi PC udah saya sampaikan ke Mas diskusi Wanto. secara offline aja ya. Bisa mungkin nanti videonya bisa diulang lagi atau disimpan. Ya, diulang lagi. Ada kok. Kita sudah bahas itu tadi. Oke, ini Udah gitu Mbak Mary, saya kira udah lebih dari 10 menit dari persyaratan ya. ini udah 1 jam. Rencana 10 Lebih menit. dari 30 menit. Rencana 10 menit. Alhamdulillah ya, banyak sekali rekan-rekan kita yang mau antusias untuk mengikuti diskusi kita. Padahal kita ya Iseng-iseng aja sharing-sharing lah. banyak sekali. Ya, iseng-iseng dan banyak sekali kekurangannya ya rekannya karena emang dadakan sekali. Tapi alhamdulillah antusias kalian luar biasa. Nantinya Luar bisa biasa. kita Terima agendakan kasih untuk rekan-rekan kita. materi-materi yang lain mungkin ya. Untuk materi-materi yang lain agar rekan-rekan kita yang belum berkesempatan untuk memperoleh materi ini baik di Makesta, di Lakmut ataupun di Lakut itu bisa menyamaratakan, sulit sekali, menyamaratakan ilmunya seperti itu. Siap. Oke, lanjut. Nah, jangan khawatir rekan-rekan kita yang belum berkesempatan untuk mengikuti dan menyimak sharingan kita dari awal, nanti akan kita simpan ya Mas ya. Ya, akan kita simpan. Dan satu hal yang kita lupakan Mbak, kita lupa ngetek ini apa namanya dari PW. Sepertinya harusnya kita dari awal ini ya mengirimnya biar mereka nonton maksudnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, nanti bisa diagendakan lagi Mas Sifat. Oke, siap. Iya ya. Ya, kita Nah, rekan-rekan kita putar ulang saja Mas Marulong. Nanti video call aja ya. Video call, waduh. Ya. Wanto nanti kalau video call sama Mbak Silvi, Wanto utarakan saja. Ya. Tak tutup Mbak Silvi. Sudah mungkin ya Mas ya. Tutup. Oke. Bisa diakhiri Mbak Silvi. Apanya? Bisa diakhiri itu salam apa segala macam lah, tutup aja. Tak tutup sama dulu. Diakhiri. Saya dengarnya dikirimi. Alah. Telinga. Oke. Terima kasih waktunya Mas Fikri, terima kasih waktunya Mas Diva sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada rekan-rekan kita semua. Mungkin dari saya banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita manusia biasa ya, banyak melakukan kesalahan. Iya, benar dari sekali. saya cukup sekian. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedayanipun. Nah, ini cara mematikannya seperti apa? Ya tinggal kita keluar aja. Langsung Mbak Silvi. Langsung masukkan ke itu ke ember. HP-nya. Musil, waduh. Duh, bahaya ini bagaimana rekan cara mematikan? Satu X aja Mbak Silvi di atas pojok. Oh, yang X itu ya. Ya, saya pamit dulu ya Mbak Silvi. Assalamualaikum.